Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam warga negara yang baik. Baik, kita sudah masuk di materi terakhir sebelum UTS ya, terkait dengan bagaimana konsep dan nilai-nilai di dalam demokrasi. Ya, tapi sebelum kita membahas terkait dengan demokrasi, maka kita akan mengkaji, membedah makna dari demokrasi itu sendiri, baik dari bahasa maupun teori-teori ya. Secara terminologi, yaitu bahasa usul katanya, maka dia berasal dari bahasa Latin, ya. Yang pertama adalah demos, yang kedua adalah kratein, sehingga digabung menjadi bahasa Inggris secara adaptasi menjadi demokrasi. Demokrasi di sini konsep yang masih disalahpahami dan disalahgunakan manakala rezim totaliter dan diktator militer berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi pada diri mereka sendiri. Jadi demokrasi itu hanya digunakan sebagai suatu konsep alat ya untuk menarik perhatian masyarakat, bagaimana rezim setelah mereka berkuasa bahkan sifatnya sudah totaliter dan diktator ya. Konsep demokrasi ditinggalkan. Oke, kita lanjut. Kalau kita melihat dari Advanced Learner Dictionary, ya, Hombly et al., demokrasi itu merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi. Jadi yang dilihat adalah masyarakat yang sudah dewasa, artinya dewasa bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, sudah cakap hukum, ya, dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam hukum, ya. Dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih, ya. Dalam pemerintahan, ya kita harus memilih wakil karena tidak semuanya bisa tidak untuk mengambil kebijakan ke pemerintahan tidak selalu dilakukan pemilu. Bisa setiap hari pemilu ya. Oleh karena itu, masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk bisa berpartisipasi di dalam menyusun suatu kebijakan pemerintahan. Menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Ini bukan law, tapi law. Pakai A ya, bukan O. Ini salah ya tulisannya. Adanya pemerintahan, rule of law itu negara berdasarkan hukum. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak, ya, hak-hak golongan minoritas dan masyarakat dan warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Ya, ada konsep keadilan, kemanfaatan, ya, hak asasi manusia. Lalu berdasarkan konsep dari Abraham Lincoln bahwa sumber demokrasi itu masyarakat, rakyat, people, orang, ya. Untuk siapa? Dilakukan oleh siapa? Dan dari siapa? Ya, dari siapa? Kemudian siapa yang lakukan? Kemudian untuk siapa? Jadi for, by, dan from-nya semuanya dari people, ya. The people. Dari rakyat untuk rakyat, ya. Dari rakyat untuk bagi rakyat, ya. Oke. Rakyat sebagai sentrumnya, jadi rakyat sebagai pusatnya. Bobot tinggi 2002 demokrasi pemerintahan yang memiliki paradigma autocentricity. Jadi pemerintahannya itu paradigmanya autocentricity, di mana pusat pemerintahannya, pusat untuk mengambil kebijakannya, landasan mengambil suatu kebijakan, ya ini rakyat yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi.
Konsep demokrasi seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Ini mirip lagu ya, panjang dan berliku-liku. Pendeknya demokrasi pelembagaan dari kebebasan. Ya. Jadi kebebasan itu seperti yang kita sudah ketahui bersama, apabila kebebasan itu terlalu bebas, tidak ada batasannya, maka berlakulah omni omnilupus ya. Artinya man is a wolf for his fellow, artinya yang kuat akan memakan yang lemah ya. Sehingga terjadi yang namanya perang ya. Perang ini akan membawa kehancuran ya. Oleh karena itu, kebebasan itu harus dilembagakan, harus diatur berdasarkan aturan yang jelas. Siset ya, tahun 99, demokrasi dipandang sebagai konsep multidimensional. Kok bisa? Kita lihat di dalam dimensi filosofis itu demokrasi bisa diangkat sebagai ide, norma, prinsip ya, dalam tataran filosofisnya. Sedangkan di dalam tataran sosiologis, maka dia merupakan suatu sistem sosial di dalam masyarakat. Bagaimana satu orang ke orang yang lainnya saling berinteraksi. Itu sistem sosialnya. Sedangkan psikologisnya, bagaimana melihat wawasan, sikap, dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi demokrasi itu melihat dari wawasan, psikologis, sikap, dan perilaku hidup dalam bermasyarakat. Jadi dia itu suatu kerangka, suatu prinsip ya, yang diterima oleh masyarakat sehingga itu bisa menjadi ide, norma, dan sistem sosial. Ya. Sistem sosial itu akan diwujudkan menjadi wawasan, sikap, dan perilaku individual dan kontekstual yang diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan. Sebagai sistem kenegaraan, USIS tahun 95, demokrasi itu ada 11 pilar. Mulai dari kedaulatan rakyat, seperti kita ngobrol bersama bahwa demokrasi itu kan sumbernya dari rakyat, ya, dari rakyat untuk rakyat dan akan kembali lagi kepada rakyat ya. Rakyatlah yang akan mengatur, rakyatlah yang akan mengambil kebijakan dan hasil dari kebijakan itu untuk rakyat juga. Pemerintahan berdasar persetujuan dari yang diperintah. Pemerintahan itu berdasar persetujuan dari perintah. Kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas itu tidak saling berseberangan. Artinya kekuasaan mayoritas tetap memperhatikan hak-hak minoritas sehingga tidak terdegradasi hak-hak tersebut. Jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur. Jadi pemilihan itu nanti diharapkan bisa bebas dan jujur ya. Jadi pemilu yang terjadi di negara kita itu ya berdasarkan 11 pilar ini diharapkan tujuannya bisa menjadi pemilu yang bebas dan jujur. Nah, apakah itu sudah terlaksana? Ya, saya minta komentar Anda nanti. Ya, menurut Anda kalau memang pemilu itu sudah bebas dan jujur, silahkan berkomentar apa dasar dari pendapat Anda, dari perspektif apa Anda melihatnya. Sedangkan apabila pemilihan atau pemilu yang terjadi itu belum bebas dan jujur, maka Anda juga harus berpendapat perspektifnya Anda ambil dari mana. Persamaan di depan hukum, equality before the law. Ya. Jadi sebelum hukum itu ada equality, ada kesamaan. Ya. Tidak boleh yang kaya hukumnya tumpul, yang miskin hukumnya tajam ke bawah. Ya. Ataupun seperti Amerika dulu ya, ada perbedaan penerapan hukum antara golongan kulit hitam dengan kulit putih ya. Kemudian ada perbedaan ras dan sebagainya, itu tidak boleh, harus ada equality before the law. Jadi sebelum kita menerapkan suatu hukum, kita harus mempersamakan suatu kedudukan tiap orang ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan proses hukum yang wajar ya. Jadi setiap orang pasti ingin proses hukum yang wajar. Jangan sampai ada proses hukum yang dimanipulasi ya, yang dibuat-buat
sehingga membuat salah satu pihak rugi, ya, karena tidak mendapatkan hukum yang adil, benar, dan bermanfaat. Kemudian pembatasan pemerintahan secara konstitusional, ya ini yang saya bilang tadi. Kekuasaan pemerintahan itu harus dibatasi, jangan sampai dia otoriter, ya. Jangan sampai dia menginjak-injak hak-hak orang lain. Ya. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada perbedaan-perbedaan sosial, ekonomi, dan politik. Diharapkan dengan pilar ini maka dapat menselaraskan, menyeimbangkan pluralisme yang terjadi. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ya, ini Anda bisa lihat ya, rule of law ya. Kemudian lalu ada perbedaan di sini. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kekhasan demokrasi Indonesia, teodemokrasi, Maududi, dan kaum muslim. Kalau teodemokrasi Anda bisa lihat di demokrasi dalam konteks kekuatan Tuhan yang Maha Esa, kemudian demokrasi universal Anda bisa lihat di USIS 98, demokrasi yang bernuansa sekuler. Itu berbeda banget ya. Jadi salah satu perbedaannya bisa kita lihat bahwa demokrasi universal itu sekuler, ya, tidak berdasarkan norma-norma agama, berbeda dengan teodemokrasi, ya, yang digagas oleh Maududi dan kaum muslim. Demokrasi itu terlihat dari kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Jadi sumber dari demokrasi teodemokrasi itu sendiri berada pada Tuhan yang Maha Esa. Bahwa ya kebebasan, ya, kemudian kekuatan, kemudian sumber yang paling hakiki yang dimiliki, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang manusia itu bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Sehingga tidak ada yang dimaksud dengan demokrasi universal. Ya, artinya tidak ada orang yang bebas. Kenapa? Karena setiap orang itu diatur oleh aturan agama. Ya, itu teodemokrasi. Torres 98, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik. Ada 3 ya. Yang pertama yaitu classical Aristotelian teori. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Ini seperti yang klasik. Pemerintahan oleh seluruh warga negara memenuhi syarat kewarganegaraannya. Ya, iyalah. Jadi presiden harus pertama warga negara Indonesia. Yang kedua, presiden itu tidak boleh pernah meninggalkan kewarganegaraannya. Itu ada di landasan konstitusional negara kita. Untuk diangkat menjadi presiden, wajib dia asli warga negara Indonesia, tidak pernah sumpah untuk meninggalkan kewarganegaraannya baru kembali lagi, itu tidak boleh. Kemudian, medieval teori, landasan pelaksanaan tertinggi di tangan rakyat. Ini konsep diterapkan di DPR ya. Dan MPR, pemaksulan seorang presiden bisa dilakukan ya apabila itu memang ada beberapa syarat terkait itu. Ya, kemudian ada fakta ketidakpercayaan yang bisa dikeluarkan oleh wakil-wakil rakyat yang berada di MPR dan DPR. Contemporary Doctrine of Democracy. Jadi ada contemporary doctrine sini. Konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Ya, jadi konsep republik itu, karena kita Republik Indonesia, dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Bahwa di dalam Republik Indonesia itu berlaku asas demokrasi, di mana asal demokrasi itu bersumber dari pemerintahan rakyat yang murni. Ya. Sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan pertimbangan dari keadaan sosial masyarakat. Oke. Kemudian, formal demokrasi. Demokrasi dalam artian sistem pemerintahan. Sedangkan substantifnya demokrasi merujuk pada prosesnya. Ya, diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi yang saya sudah jelaskan tadi. 4 bentuk demokrasi: protektif demokrasi, kekuasaan ekonomi pasar, di mana proses pemilu dilakukan secara reguler sebagai upaya memajukan kepentingan pasar. Nah, ya, melindungi dari tirai negara. Kemudian developmental demokrasi.
developmental demokrasi, yaitu model manusia sebagai individu yang posesif. Ya, kalau posesif cemburunya besar ya. Tapi ini dalam konsep demokrasi. Ya, ini manusia sebagai conflicting, self-interested consumers and appropriators yang dikompromikan dengan konsep sebagai manusia being capable of developing his power or capacity, atau makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Ya, itu satu. Kemudian equilibrium demokrasi atau pluralis demokrasi, perlunya penyimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara sebagai fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif. Kemudian sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Atau partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam masa yang memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tidak bisa dipenuhi. Ini ya pluralis demokrasi. Ada penyimbangan nilai partisipasi dengan pentingnya apatisme. Jadi apatisme itu seakan tidak percaya kepada pemerintah, tidak percaya kepada sistem sosial yang berada di dalam suatu masyarakat. Ya, alasan apatisme ini karena gagalnya sistem demokrasi itu sendiri. Terlalu intensifnya suatu partisipasi sehingga tidak efisien bagi manusia individu yang rasional. Artinya partisipasi itu membangkitkan otoritarianisme yang laten. Artinya tujuannya bukan lagi untuk mensejahterakan rakyat, tetapi tujuannya untuk mencari kekuasaan pemerintahan. Ya, itulah tadi pluralis demokrasi. Kemudian partisipatori demokrasi, kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan terlebih dahulu dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Jadi ini merupakan tahapan ya demokrasi, bahwa untuk belajar sebagai berdemokrasi maka ada tahapan-tahapan partisipatori yang harus dilalui. Di mana tahapan ini akan menghancurkan ketidakseimbangan sosial dan menghancurkan kesadaran dan menghancurkan kezaliman ataupun ketidaksadaran sosial masyarakat. Artinya kepatuhan itu sulit diwujudkan, tapi mungkin diwujudkan dengan jalan yang cukup panjang. Ya, Indonesia baru merdeka sekitar 73 tahun ya. Amerika sudah duluan merdeka. Sampai saat ini pun Amerika dalam tataran demokrasinya itu masih tidak seimbang. Kepatuhan masyarakatnya dan kesadaran sosial bagi masyarakatnya itu pun masih rendah. Ya. Terbukti bahwa pemilihan presiden Amerika itu ada perbedaan antara pemilih elektronik dengan pemilihan langsung. Ya. Di mana pemilihan elektronik itu mengambil kapasitas 70% dibandingkan pemilihan langsung pada saat itu. Jadi kesadaran sosial dan kepatuhan sosial itu masih sulit diwujudkan, tapi mungkin diwujudkan dengan berjalannya partisipatori demokrasi. Ketidakseimbangan itu harus kita hancurkan. Tapi juga kita dapat mencapai perubahan dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi. Gelombang demokrasi, metode demokrasi, ya, prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Sistem politik abad 20 dinilai demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala. Kenapa warna merah? Karena ini belum tentu ya. Ada KPU, ada Bawaslu ya. Semuanya punya tugas fungsi dan pokoknya
masing-masing untuk memastikan bahwa pemilihan yang terjadi adalah pemilihan yang adil, jujur, dan berkala. Ya, tapi banyak sudah kita lihat ya kenyataan di dalam masyarakat, bahkan petugas-petugas yang telah disumpah ya secara konstitusional itu menyalahgunakan kewenangannya ya untuk merubah kuantitas suara terkait dengan pemilihan. Ya, ini tidak dapat disepelekan karena ini merupakan suatu degradasi moral, degradasi etika. Ya, ini merupakan tindak pidana yang mana tidak akan membuat pemilihan itu menjadi adil, jujur, dan berkala. Dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Bebas bersaing dalam bingkai, ya, the rule of law, dalam bingkai tataran hukum yang benar, sesuai dengan norma kesusilaan, norma kesopanan, undang-undang, ya, undang-undang pemilu tepatnya. Gelombang panjang demokratisasi, bisa lihat sejarahnya. Ya. Baik. Kemudian latar belakang timbulnya demokrasi. Demokrasi itu korelasi yang tinggi antara agama, Kristen dan Barat pada Huntington tahun 91. Jadi ada berbagai macam latar belakang timbulnya demokrasi. Alasan 68 negara dianggap demokratis sebesar 57%. Merupakan negara dominan Kristen Barat, hanya 12% dari 58 negara yang dominan agama lainnya merupakan negara demokrasi. Disimpulkan demokrasi sangat jarang terdapat di negara di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, Buddha, dan Konfusius. Ini John L. Esposito dan John Oval tahun 96 studi komparatif di Iran, Sudan, Pakistan, Malaysia, Aljazair, dan Mesir. Kebangkitan Islam dan demokrasi di dunia muslim berlangsung dalam konteks global yang dinamis. Menguatnya identitas komunal dan tuntutan terhadap partisipasi politik rakyat muncul dalam lingkungan dunia yang begitu kompleks. Ketika teknologi semakin memperkuat hubungan global, sementara pada saat yang sama identitas lokal, nasional, budaya lokal masih sangat kuat. Jadi masih ada kearifan lokal, identitas lokal secara nasional. Suatu merupakan suatu kenyataan bahwa semakin kuatnya demokrasi secara global dan kompleks itu dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi. Tapi ini akan menggerus identitas lokal, kearifan lokal, masyarakat adat, dan budaya-budaya lokal. Semuanya akan menjadi kaidah umum dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Kalau berdasarkan teori demokrasi, maka Muslim menetapkan tauhid sebagai inti dari keimanan, tradisi, praktik kehidupan Islam. Kemudian pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hanya ada satu kedaulatan yaitu Tuhan, tidak mengandung arti Islam menolak demokrasi. Jadi Islam sebenarnya tidak menolak yang adanya demokrasi. Bahkan sebenarnya Islamlah yang pertama kali memperlihatkan praktik demokrasi yang murni. Ya. Kenapa? Kita bisa lihat di zaman khilafah, bentuk kepemimpinan politik masyarakat syura, tradisi musyawarah itu sudah ada, namanya syura. Kemudian ijma, bentuk persetujuan. Kemudian ijtihad, penafsiran mandiri. Saya rasa itu semua bentuk demokrasi. Ya. Tradisi kekeluargaan itu sudah ada di dalam syura. Ya, itu tradisi musyawarah yang dilakukan oleh umat muslim pada zaman khilafah.
Kemudian dari situ ada ijma, bentuk persetujuan. Ya, itu kan layaknya pemilu. Ya. Pemilu, pemilihan umum, ya, kemudian disetujui, kemudian ijtihadkanlah. Artinya penafsiran mandiri bahwa inilah yang akan kita pilih untuk menjadi seorang pemimpin. Mengingat realitas politik dan ekonomi ada di banyak masyarakat muslim, masa depan demokratisasi masih diragukan. Negara muslim memiliki potensi secara adaptif mengembangkan proses demokratisasi secara gradualis sesuai dengan ketentuan dan kebutuhannya masing-masing. Bisa lihat. Tujuannya sebenarnya demokrasi dikaitkan dengan masyarakat madani. Saya pernah bilang bahwa di dalam demokrasi kita akan mempelajari terkait dengan instrumentasi dan praksis. Praksis itu praktik dan praktis. Ya. Berkehidupan demokrasi di Indonesia akan mengalami penyempurnaan yang terus-menerus sejalan dengan dinamika partisipasi. Ya, oleh karena itu saya sudah bahas tadi. Participatory demokrasi. Ya. Seluruh warga negara sesuai dengan kedudukan dan perannya di masyarakat. Terima kasih ya. Tadi penjelasan terkait dengan apa itu demokrasi di Indonesia. Apabila Anda semua sudah mengerti, ya tolong pendapat tadi saya butuhkan. Ya. Apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Bisa diambil dari contoh pemilihan umum yang terjadi. Ya. Untuk memilih pemimpin, untuk memilih wakil rakyat. Apakah sudah dilaksanakan dengan adil, jujur, dan berkompeten? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan Anda semuanya. Ya. Insya Allah kita akan bertemu di dalam minggu depan di dalam ujian UTS. Akan saya siapkan ujian itu. Ya. Tetap pelajari materi-materi terkait dengan kewarganegaraan. Dan materi ini bisa Anda buka kembali, Anda pelajari kembali ya, karena ini sudah tersave di Google Classroom. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.